Tahu dan tempe, makanan yang kita anggap sebagai identitas dan pangan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kelezatan tradisional ini tersimpan sebuah ironi ekonomi nasional? Setiap tahun, Indonesia mengimpor lebih dari 2,6 juta ton kacang kedelai, sebuah angka yang setara dengan kerugian devisa hingga 23 triliun rupiah. Angka ini bahkan disebut memalukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mengingat Indonesia adalah negara agraris. Bagaimana mungkin negara yang budayanya begitu erat dengan olahan kedelai justru menjadi net importir terbesar di dunia? Melalui video ini, kami akan mengupas tuntas 3 isu krusial. Pertama, jejak sejarah yang mengubah kita menjadi negara pengimpor. Kedua, analisis ekonomi, mengapa petani lokal enggan menanam kedelai. Dan ketiga, strategi dan tantangan menuju swasembada kedelai nasional. Fakta menunjukkan, produksi kedelai nasional saat ini hanya sekitar 320.000 ton per tahun, yang berarti hampir 90% kebutuhan kedelai kita dipenuhi oleh impor. Ironi ini semakin dalam jika kita melihat ke belakang. Sekitar 30 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia pernah mencapai swasembada, bahkan memproduksi hingga 2 juta ton kedelai per tahun. Titik balik yang merusak kemandirian pangan ini terjadi pasca krisis moneter 1998. Di bawah tekanan perjanjian dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Indonesia dipaksa membuka pasar dan menghilangkan proteksi bagi komoditas pertanian lokal. Kebijakan neoliberal ini secara langsung membuat impor kedelai melonjak drastis, sementara produksi dalam negeri terus merosot. Sejak saat itu, kita secara resmi dijajah oleh ketergantungan impor yang merupakan permainan tingkat global. Kita wajib memahami bahwa isu kedelai ini bukan hanya masalah pertanian, tetapi masalah kedaulatan ekonomi. Faktor utama di balik keengganan petani lokal adalah masalah ekonomi dan daya saing. Data menunjukkan produktivitas kedelai di Indonesia sangat rendah, hanya berkisar 1,5 hingga 1,7 ton per hektar. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 3,8 ton per hektar atau Tiongkok 2,3 ton per hektar. Perbedaan ini disebabkan oleh minimnya mekanisasi dan metode tanam yang masih konvensional. Secara hitungan bisnis, menanam kedelai tidak ekonomis. Dengan profit bersih hanya sekitar 2 juta rupiah per hektar, lahan yang sama jika ditanami komoditas lain akan jauh lebih menguntungkan. Menanam jagung misalnya dapat menghasilkan profit bersih hingga 24 juta rupiah per hektar, atau menanam padi yang bisa menghasilkan 13 juta rupiah per hektar. Logika ekonomi memaksa petani untuk memilih komoditas yang lebih cuan dan efisien. Selain itu, kompetisi harga juga menjadi penghambat. Kedelai impor dapat masuk ke pasar Indonesia dengan harga Rp7.000 per kilo, jauh di bawah harga kedelai lokal yang bisa mencapai Rp10.000 per kilo. Hal ini memperkuat dominasi mafia impor yang memanfaatkan keunggulan efisiensi negara-negara produsen luar negeri. Meskipun tantangan sangat besar, upaya menuju kemandirian pangan terus dilakukan. Pemerintah saat ini memiliki agenda besar untuk menyulap 1 juta hektar lahan menjadi lahan kedelai. Jika rencana ini berhasil, kita berpotensi memproduksi 1,6 juta ton kedelai yang dapat menutup 57% kebutuhan nasional. Namun, upaya ini harus berhadapan dengan skala prioritas. Walaupun impor kedelai tinggi, impor gandum jauh lebih masif, mencapai sekitar 12 juta ton. Oleh karena itu, muncul perdebatan, haruskah negara memprioritaskan swasembada beras yang sudah mulai tercapai, lalu gandum atau sorghum, atau langsung menyerang masalah kedelai? Fokus yang terpecah dikhawatirkan dapat mengakibatkan kegagalan di semua sektor. Yang tak kalah penting adalah tantangan geopolitik. Swasembada pangan adalah bisnis besar yang melibatkan kepentingan global. Negara produsen kedelai dan gandum seperti Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika Indonesia mengurangi impor. Oleh karena itu, strategi kemandirian pangan harus diiringi dengan strategi menghadapi intervensi global untuk memastikan kedaulatan pangan kita benar-benar terwujud. Mencapai swasembada kedelai adalah ujian bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang membenahi struktur ekonomi, meningkatkan teknologi pertanian, dan melindungi petani dari intervensi pasar global. Menurut Anda, komoditas manakah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita saat ini, kedelai atau gandum? Tuliskan pandangan dan strategi terbaik Anda di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Salam edukasi dan kemandirian pangan.